Resmi hari ini tanggal 27 April dunia sepak bola mendadak kacau balau setelah rapat panas FIFA di Kanada bocor ke publik. Kabar mengejutkan menyebut 48 negara peserta setuju Indonesia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang langsung memicu perdebatan global dan membuat banyak pihak tak percaya. Situasi makin panas ketika isu ini menyeret kepentingan politik, penolakan dari negara Eropa, hingga wacana playoff darurat melawan Oman dan Uni Emirat Arab. Di tengah kekacauan itu, Erick Thohir akhirnya angkat bicara dengan sikap tenang tapi tegas, sementara PSSI diam-diam mulai menyiapkan langkah besar, termasuk pemain-pemain top Eropa yang siap memperkuat Garuda. Jika semua ini benar terjadi, maka ini bukan sekadar berita, ini bisa jadi awal dari sejarah terbesar sepak bola Indonesia. Subscribe agar kalian selalu dukung Timnas Garuda, doakan Timnas Indonesia dengan cara komen di bawah dengan tulisan Garuda mendunia. Gempar di Kanada. Dunia sepak bola benar-benar terguncang setelah kabar mengejutkan menyebar luas. 48 negara peserta disebut telah sepakat Indonesia akan menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Sebuah skenario yang sebelumnya terasa mustahil kini tiba-tiba tampak nyata di depan mata. Di tengah badai isu yang semakin liar, Erick Thohir akhirnya buka suara saat rapat panas FIFA di Kanada berubah dari sekadar agenda formal menjadi arena perdebatan sengit yang menyita perhatian dunia. Isu Iran meledak di tengah forum setelah perwakilannya menyampaikan kekhawatiran serius terkait keamanan akibat situasi geopolitik yang memanas, membuat suasana ruang sidang mendadak tegang, sunyi, lalu pecah oleh adu argumen antar negara. Sebagian delegasi menunjukkan simpati, namun sebagian lain menolak perubahan dengan alasan aturan kompetisi harus tetap dijaga, hingga akhirnya muncul satu pertanyaan besar yang mengguncang jalannya rapat. Jika Iran mundur, siapa yang akan menggantikan? Di momen krusial itulah nama Indonesia tiba-tiba mencuat. Awalnya hanya bisikan namun berubah menjadi pembahasan serius, dengan berbagai pertimbangan mulai dari kekuatan pasar, basis supporter yang masif, hingga momentum kebangkitan sepak bola nasional yang tak bisa diabaikan. Dukungan pun mengalir deras, satu persatu negara disebut mulai menyatakan persetujuan hingga muncul klaim mengejutkan bahwa 48 negara telah sepakat, memicu ledakan besar di media sosial dengan jutaan netizen tak percaya dan mempertanyakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Namun di tengah euforia yang menggila, Erick Thohir tetap bersikap tenang dan tegas, menegaskan bahwa Indonesia siap jika kesempatan itu datang namun tetap menghormati proses dan menunggu keputusan resmi dari FIFA. Sebuah sikap dingin di tengah panasnya situasi yang justru membuat dunia semakin memperhatikan. Kini semua mengarah pada satu titik penentu, pengumuman resmi yang bisa mengubah sejarah. Karena jika kabar ini benar-benar menjadi kenyataan, maka Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi, melainkan benar-benar akan berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia, mengguncang sejarah dan menggemakan satu suara dari seluruh negeri. Namun drama justru semakin membara ketika isu ini mulai disentuh oleh kepentingan politik global. Sebuah wacana mengejutkan muncul, Italia disebut-sebut akan menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Bahkan dorongan itu dikaitkan dengan pernyataan dari tokoh politik Amerika seperti Donald Trump yang ikut memperkeruh suasana. Nama Italia langsung terseret ke dalam pusaran kontroversi yang semakin panas, namun respons yang datang justru di luar dugaan. Italia dengan tegas menolak. Federasi dan pihak terkait menyatakan bahwa mereka tidak ingin masuk Piala Dunia melalui jalur hadiah politik, melainkan harus diraih lewat perjuangan di lapangan. Pernyataan keras itu langsung mengguncang dunia, bahkan disebut sebagai bentuk menjaga kehormatan sepak bola. Di saat peluang terbuka, Italia justru memilih mundur, dan keputusan itu membuat situasi semakin liar. Pertanyaan besar kembali muncul. Jika bukan Italia, lalu siapa yang pantas? Di tengah kekacauan tersebut, nama Indonesia kembali mencuat sebagai opsi yang dianggap lebih netral dan tanpa kontroversi. Sementara itu, FIFA berusaha meredam situasi dengan menegaskan bahwa Iran masih berhak tampil karena lolos secara sah dan sepak bola tidak boleh dicampur dengan kepentingan politik. Namun tekanan terus berdatangan dari berbagai arah, membuat situasi semakin panas dan tidak terprediksi. Kini semuanya kembali ke satu titik penentu, keputusan akhir dari FIFA. Karena jika pada akhirnya Indonesia yang dipanggil, maka ini bukan sekadar kejutan, melainkan ledakan sejarah yang akan mengguncang dunia sepak bola. Namun yang membuat situasi semakin panas adalah reaksi media dunia. Di Asia, kabar tentang 48 negara setuju Indonesia menggantikan Iran langsung disambut dengan penuh perhatian. Media seperti di Malaysia bahkan mengangkat isu ini secara serius dan mulai membahas kemungkinan Indonesia benar-benar tampil di Piala Dunia, meski tetap diselimuti tanda tanya besar.
Beberapa media Asia Tenggara melihat ini sebagai momen bersejarah jika benar terjadi. Sebuah kebangkitan kekuatan baru dari kawasan yang selama ini jarang mendapat sorotan utama. Namun tidak semua media Asia sepakat. Media Cina justru bersikap lebih dingin. Mereka menilai secara regulasi, pengganti Iran seharusnya tetap berasal dari zona Asia dengan peringkat tertentu seperti Uni Emirat Arab atau Irak, bukan Indonesia. Pandangan ini memicu perdebatan baru. Apakah keputusan ini akan berdasarkan aturan atau pertimbangan lain? Sementara itu di Eropa, reaksinya jauh lebih keras. Media dan pejabat olahraga di Italia secara terbuka menolak ide pergantian peserta yang tidak berdasarkan hasil di lapangan. Bahkan wacana mengganti Iran dengan tim lain, termasuk Italia, langsung disebut tidak pantas dan tidak sesuai prinsip sepak bola. Beberapa media Eropa juga mulai menyoroti bahaya campur tangan politik dalam sepak bola. Mereka menegaskan bahwa FIFA harus menjaga integritas kompetisi dan tidak membuat keputusan berdasarkan tekanan eksternal. Di sisi lain, ada juga media yang melihat fenomena Indonesia dari sudut berbeda. Bukan soal aturan, tapi soal dampak. Indonesia dianggap sebagai pasar raksasa yang bisa membawa lonjakan penonton, sponsor, dan perhatian global jika benar tampil di Piala Dunia. Ini membuat nama Indonesia terus dibahas, bahkan oleh media yang awalnya skeptis. Didukung sebagian pihak, diragukan sebagian lainnya, dan diperhatikan oleh seluruh dunia. Kini semua kembali ke satu titik. Keputusan akhir dari FIFA. Karena jika benar 48 negara itu sepakat, dan FIFA mengesahkannya, maka ini bukan hanya akan mengejutkan Asia, tapi akan mengguncang Eropa. Dan dunia akan menyaksikan satu hal yang tak pernah mereka bayangkan. Indonesia di Piala Dunia, di tengah gelombang kabar yang makin liar, langkah tegas langsung diambil oleh PSSI. Tanpa menunggu kepastian final, federasi bergerak cepat menyiapkan segala skenario terbaik. Seolah kesempatan itu bisa datang kapan saja. Fokus utama langsung diarahkan pada kesiapan skuad, terutama percepatan proses pemain naturalisasi yang selama ini sudah direncanakan. Nama-nama pemain diaspora yang berkarier di Eropa kembali mencuat ke permukaan. Bahkan disebut beberapa di antaranya telah mendapat persetujuan dan tinggal menunggu proses akhir untuk diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Langkah ini bukan tanpa alasan. Jika momen besar itu benar datang, Indonesia tidak ingin tampil setengah siap. Kombinasi pemain lokal yang sedang naik daun dengan tambahan kualitas dari pemain berpengalaman di Eropa diharapkan bisa menjadi kekuatan baru yang mengejutkan dunia. Di balik layar, komunikasi intens disebut terus dilakukan, baik dengan pemain, agen, hingga pihak terkait agar semua proses berjalan cepat dan sesuai aturan. Ini bukan lagi sekadar wacana jangka panjang. Ini persiapan darurat menuju panggung terbesar. Pesannya jelas, jika pintu itu terbuka, Garuda harus sudah berdiri siap di depan, bukan berlari mengejar dari belakang. Dan jika semua rencana ini berjalan mulus, maka dunia tidak hanya akan melihat Indonesia sebagai peserta, tapi sebagai tim yang benar-benar siap bertarung. Namun skenario belum berhenti di situ. Di tengah tarik ulur keputusan, muncul opsi paling menegangkan, playoff tambahan. Jika FIFA memutuskan jalan tengah, maka Indonesia harus bertarung habis-habisan melawan dua kekuatan Asia, tim nasional Oman dan tim nasional Uni Emirat Arab. Formatnya disebut-sebut brutal. Tidak ada ruang salah. Satu laga, satu penentuan. Bisa semifinal lalu final mini, atau round robin singkat. Siapa paling siap? Dia yang berangkat ke Piala Dunia. Dan disinilah tekanan sebenarnya dimulai. Oman dikenal sebagai tim disiplin dengan organisasi permainan rapi. Mereka bukan tim yang mudah ditembus. Satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Sementara Uni Emirat Arab punya kualitas individu tinggi dan pengalaman di level Asia. Permainan cepat, teknik matang, dan mental bertanding yang sudah teruji. Artinya, Indonesia tidak hanya butuh semangat. Indonesia butuh strategi sempurna. PSSI disebut sudah menyiapkan skenario ini. Dari pemusatan latihan intens, uji coba tertutup, hingga pemanggilan pemain terbaik, termasuk potensi tambahan dari jalur naturalisasi. Di ruang ganti, atmosfer akan berbeda. Ini bukan laga biasa. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini pertarungan hidup mati menuju panggung dunia. Bayangkan stadion penuh tekanan. Sorak supporter menggema. Dan 90 menit yang menentukan sejarah. Jika Indonesia mampu melewati Oman dan menaklukkan Uni Emirat Arab, maka tidak akan ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi kontroversi. Indonesia lolos,
Dengan cara terhormat, dengan keringat, dengan perjuangan, dengan bukti di lapangan. Dan jika skenario itu benar terjadi, maka perjalanan ke Piala Dunia tidak hanya jadi cerita sensasi, tapi jadi legenda. Sekarang pertanyaannya satu, apakah Garuda siap bertarung di medan paling kejam? Di tengah skenario panas itu, Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Persiapan semakin serius, dan satu kabar kembali mengguncang. 3 pemain kunci disebut sudah disiapkan untuk menjadi senjata utama Garuda. Nama pertama adalah Pascal Struijk, sosok bek tangguh dengan pengalaman Eropa yang disebut-sebut akan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Dengan postur kuat, duel udara dominan, dan kemampuan membaca permainan, kehadirannya diyakini bisa membuat lawan berpikir 2 kali untuk menyerang. Lalu ada Luc Veltman, pemain dengan kecepatan luar biasa yang disebut menjadi ancaman nyata dari sisi sayap. Akselerasi tajam, dribble cepat, dan kemampuan menusuk ke pertahanan lawan membuatnya bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Dalam skenario playoff yang ketat, pemain seperti ini bisa jadi pembeda. Dan yang paling ditunggu, Dean Zandbergen, striker House Goal yang sedang bersinar di Eropa. Naluri mencetak golnya disebut sangat tajam, selalu berada di posisi tepat, dan punya finishing yang mematikan. Sosok striker seperti inilah yang selama ini dirindukan, penyelesai akhir yang dingin di depan gawang. Kombinasi 3 pemain ini mulai membuat banyak pihak berubah pandangan. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai tim pelengkap, tapi sebagai ancaman nyata. Jika ketiganya benar-benar tampil bersama, maka Oman dan Uni Emirat Arab tidak hanya menghadapi satu tim, mereka menghadapi kekuatan baru yang siap mengejutkan. Di atas kertas, mungkin Indonesia masih dianggap underdog. Tapi di lapangan, cerita bisa berbeda. Karena dengan pertahanan kokoh, kecepatan mematikan, dan striker House Goal, Garuda punya semua senjata untuk menciptakan kejutan besar. Dan jika momen itu benar-benar datang, dunia mungkin akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Indonesia bukan hanya ikut bertanding, tapi datang untuk menakutkan lawan-lawannya.